Swastiastu. Selamat pagi. Saya Nengas Wardana, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Syakuala. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Pak. Ada temannya yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Siapa? Freddy, dia pulang kampung, Pak. Oke, nggak apa-apa. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak mohon untuk Dinda pimpin teman-temannya berdoa ya. Hai semuanya, sebelum mulai kegiatan, alangkah banyak berdoa untuk kelancaran kali ini. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Dinda. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran mengenai tentang makna peraturan atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebelum mulai, anak-anak sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, anak-anakku semuanya, karena absen sudah, kemudian kita akan sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan pretest terlebih dahulu. Anak-anak silakan nanti ikuti pretestnya ya, silakan dijawab dulu. Pretestnya Bapak kirim di chatnya. Ini link pretestnya, silakan anak-anak ikuti, jawab terlebih dahulu. Oke, silakan kalau sudah langsung dikirim. Oh, ini sudah ada yang ngirim, sudah masuk, kurang lebih sudah 3 menit. Jadi Bapak tutup sudah. Sebelum Bapak lanjut, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Melalui pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran problem based learning, anak-anak diharapkan mampu menjabarkan makna tata urutan peraturan perundang-undangan, kemudian mampu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan, dan menerapkan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan, serta mampu melakukan peran tokoh dalam menyusun tata urutan peraturan perundang-undangan. Itu nanti dalam diskusi. Ya, nah, ini Bapak akan tampilkan gambar. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah, Pak. dari gambar itu ada pertanyaan apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang kalian pikirkan? Saya Pak, Ya, silakan. Pak polisi membantu pejalan untuk menyeberang. Oke, polisi membantu untuk menyeberang. Yang lain? Saya, Pak. Silakan. Pak polisi membantu siswa-siswa menyeberang. Oke, bagus. Mbak polisi membantu siswa menyeberang. Kemudian gambar yang kedua, silakan. Sering kalian lihat ini. Ini tentang gambar apa ya? Dilarang putar balik. Dilarang putar balik. Oke, dilarang putar balik. Ini tentang aturan apa, anak-anak? Lalu lintas. Oke. Pinter tentang lalu lintas. Nah, anak-anakku semua, dari kedua gambar itu, ini mengisyaratkan bahwa ini adalah suatu peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Salah satunya bahwa gambar yang pertama mengisyaratkan kita harus menyeberang di zebra cross, itu aturannya. Kemudian yang kedua itu tentang gambar dilarang putar balik. Apakah harus kita patuhi semuanya? Ya, harus. Harus, Pak. Harus. Kenapa harus kita patuhi? Jika kita melanggar nanti kena sanksi. Oke, bagus. Jika kita melanggar kita akan kena sanksi. Oke, luar biasa. Ada yang lain? Agar perjalanan di jalan raya berjalan baik. Oke, agar bisa berjalan dengan baik, artinya dengan tertib, dengan aman. Oke, bagus, luar biasa anak-anak Bapak semuanya ya. Anak-anak, apa sih itu peraturan perundang-undangan? Kalau disimpulkan dari gambar itu peraturan perundang-undangan. Siapa yang bisa jawab? Dinda, bisa jawab? Ya, silakan Arjun, silakan. Apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Luar biasa Arjun, luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk Arjun, luar biasa sekali. Ya betul, peraturan perundang-undangan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang memiliki norma hukum kemudian dibentuk
biasa, Jun. Kemudian kita lanjutkan anak-anak tentang kaidah tentang norma hukum. Apa sih itu norma hukum? Sudah dibahas tadi. Kemudian norma hukum itu untuk apa? Peraturan itu untuk apa? Peraturan pada dasarnya adalah dipandang sebagai pedoman, arahan untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Oke, itu ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak, nanti dalam peraturan perundang-undangan itu ada hierarki, ada tingkatannya. Hierarki itu artinya tingkatan. Nanti kita bahas. Oke, anak-anak, sekarang kita langsung ke diskusi ya. Karena LKPD sudah Bapak bagikan. Kasusnya adalah tentang ID Kacung WHO. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Pertama, analisis permasalahan tersebut dengan materi peraturan perundangan yang ada di bahan ajar, buku paket, dan sumber lainnya. Sambil mendengarkan, silakan anak-anak diskusikan, karena semuanya sudah Bapak kirimkan. Kemudian tugas kalian adalah buat laporan hasil analisis materi tersebut dengan susunan. Analisis masalah, kaitannya dengan materi, solusi permasalahan yang bisa kalian berikan. Ada kelompok yang sudah siap presentasi? Saya Pak, kelompok 1 Pak. Oke, kelompok Dinda yang presentasi. Siap, kelompok 1. Nanti yang sebagai penyanggah atau memberikan masukan adalah kelompok Arjun. Mana kelompoknya Arjun? Ada Pak, ada. Oke, nanti kelompoknya Arjun memberikan masukan. Yang lain boleh mempersiapkan pertanyaan dan lain sebagainya untuk kelompok 1. Boleh diberikan masukan. Tidak mesti harus kelompoknya Arjun yang memberikan masukan. Kelompok yang lain juga boleh. Silakan Dinda. Semuanya, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya berpresentasi. Kali ini saya akan membahas tentang kembar kerja peserta didik yang memuat masalah IGD Ari Astina atau Jendrix yang dipenjara usai dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian lewat akun media sosial pribadinya @jrxid. Ia mengunggah gambar pada tanggal 13 Juni 2020 di akun Instagram pribadinya. Jendrix menyebut bahwa Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan pihak rumah sakit merupakan kacung Badan Kesehatan Dunia WHO. Kaitannya dengan materi, Jendrix dinilai melanggar Pasal 28 ayat 2, Pasal 54 ayat 2, UU ITE, Pasal 64 ayat 1 KUHP. Solusi yang dapat kita lakukan adalah masyarakat selebihnya berhati-hati dalam menggunakan media sosial, juga lebih bijak, sopan, dan memberikan pendapat. Oke, luar biasa Dinda. Kelompok Arjun silakan berikan tanggapan. Oke Pak, saya akan bertanya, apa imbas kerugian yang didapat oleh ID dalam kasus ini? Oke, bagus. Ya, dari Arjun bertanya apa imbas atau kerugian yang diterima oleh ID dalam kasus penghinaan yang dilakukan oleh Jering SID. Silakan Dinda atau teman yang lain boleh memberikan jawaban. Ya, baik. Imbas atau resiko atau hal yang diterima oleh IDI adalah pencorengan nama baiknya. Karena IDI dianggap sebagai kacung WHO yang dimana konteksnya itu menyebar rasa kebencian. Oke, silakan kelompok yang lain. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari Arjun sudah. Boleh, silakan Arjun. Mengapa kasus ini harus ditindak secara hukum? Oke, yang kelompok 3 sekarang jawab. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3. Kenapa kasus ini harus ditindak secara hukum? Kenapa tidak secara kekeluargaan dan lain sebagainya? Kelompok 3, silakan. Karena dinilai melanggar undang-undang. Oke, mari kita karena dianggap melanggar daripada peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang ITE. Oke, yang lain, Pina. Kenapa kelompok ini harus dibawa kasusnya ke hukum? Kenapa tidak musyawarah? Nah, gitu maksudnya dari Arjun. Saya Pak. Karena Jerry sudah melanggar pasal 28 ayat 2
Junto pasal 54A ayat 2 Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Bapak ingin memberikan satu pertanyaan kepada kalian semua. Dari kasus tersebut, jika dikaitkan dengan asas peraturan perundang-undangan, terutamanya asas keadilan, apakah itu sudah adil atau tidak? Silakan. Menurut saya adil karena apa yang dilakukan Jaring X ini memang membuat nama IDI menjadi buruk, dan hal yang dilakukan Jaring X ini juga menebar kebencian yang dimana masyarakat bisa menanggapi hal itu dan meniru hal itu. Makanya hukum lebih baik menanggapi kasus Jaring X ini. Oke, luar biasa. Hasil dari diskusi ini adalah luar biasa. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan sangat bagus. Jadi Bapak berikan reward untuk kelompok 1 yang sudah luar biasa sekali dari segi analisis, kemudian dari segi keterkaitan materi, dari segi solusi. Sudah bisa, artinya sudah mampu memahami materi tentang makna peraturan perundang-undangan. Namun di sini perlu kita garis bawahi bersama bahwasanya setiap peraturan perundang-undangan harus kita sikapi dengan hal yang bijak, dengan hal yang baik. Artinya masyarakat, apapun peraturan perundang-undangan itu masyarakat harus ikuti. Contohnya seperti tadi tentang rambu-rambu lalu lintas. Kenapa kita harus ikuti, nak? Kalau rambu-rambu lalu lintas itu tidak kita ikuti, maka akibatnya terhadap diri kita sendiri juga. Anak-anak bisa bayangkan kalau ada rambu-rambu lalu lintas seperti di traffic light itu ada lampu merah, kalian terobos, maka kalian akan rugi sendiri, kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah diatur sedemikian rupa. Jadi pemerintah sudah membuatkan kita peraturan untuk kita menciptakan ketertiban, kedamaian dan ketentraman. Itu tujuannya sebenarnya. Pemerintah membuat peraturan itu adalah untuk ketentraman masyarakat, untuk kebaikan masyarakat. Asas peraturan perundang-undangan kita adalah ada namanya asas kebinekaan. Kita harus mengetahui keberagaman ini, menghormati keberagaman, menghormati segala bentuk etnis. Anak-anak, sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Silakan Indah. Ya, intinya peraturan perundang-undangan bagi masyarakat agar semua masyarakat mendapat yang adil. Oke, pentingnya peraturan perundang-undangan agar masyarakat mau bertindak dengan tepat dan adil. Oke, dari Dinda, kesimpulannya adalah peraturan perundang-undangan itu amat sangat penting dalam kehidupan kita. Karena peraturan perundang-undangan itu mampu mengatur kita untuk bertindak sesuai dengan jalur yang benar. Anak-anakku, sebelum Bapak selesai, Bapak akan kirimkan link post testnya. Silakan anak-anak nanti jawab link post testnya ya. Sudah, Pak. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, apakah anak-anak senang ataukah anak-anak bosan? Senang, Pak. Senang, Pak. Oke. Senang, Pak. Oke, anak-anak, untuk refleksi pembelajaran hari ini Bapak sampaikan sangat luar biasa sekali. Kalian sangat antusias. Kemudian materinya juga bisa kalian kuasai dengan baik. Jadi luar biasa. Jangan lupa anak-anak semuanya lakukan 5M. Lakukanlah prokes, ikuti, karena kita sudah belajar peraturan perundangan, maka ikutilah aturan-aturan daripada pemerintah. Salah satunya adalah di masa COVID seperti ini, kalian terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya. Jangan pernah lepas dari prokes itu. Oke, anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa Bapak pimpin sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi. Oke, silakan anak-anak.